Dan sesi ketiga pada saat ini ibadah pukul 6 WITA yang akan dilayani oleh Pendeta Peggy Tamawe Oltewu. Informasi ibadah kolom dan BIPRA pada minggu berjalan ini. Kolom 2 bertempat di Winangun pada keluarga Pio Rarumangkai hari Jumat 12 Agustus 2022 jam 5 sore. Kolom 3 keluarga Unda Plarepos Selasa 9 Agustus 2022 jam 6 sore. Kolom 5 di gereja atas nama keluarga Pinaria Mukuan dan keluarga Mamait Pinaria hari Kamis 11 Agustus 2022 jam 7 malam. Kolom 6 di rumah keluarga Wungau Tene hari Minggu 7 Agustus 2022 jam 12 siang. Remaja dan pemuda di rumah keluarga Sangari Langi atas nama Saudari Kristi dan Krisan Sangari berlaku pada hari Jumat 12 Agustus 2022 jam 5 sore. Anak sekolah minggu pendopo samping Gereja Sion Minggu 7 Agustus sudah dilaksanakan tadi jam 10 dan hari Jumat 12 Agustus 2022 jam 4 sore juga di pendopo samping gereja. Melengkapi warta ini, kami terus mengingatkan kerjasama kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan dalam ruang ibadah dengan sebaik-baiknya, yaitu 1. Memakai masker dengan benar selama ibadah berlangsung. 2. Menggunakan hand sanitizer. 3. Menjaga jarak pada saat memberikan persembahan. 4. Tempat duduk berkapasitas 4 orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat disilahkan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Kali Dunia memberkati umatnya yang datang berbakti dan melayani Dia. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Ayat 1 Kantoria dan ayat 2 dan 3 semua. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kamu semua. Dengarkanlah nas pembimbing yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang menciptakan kami, yang menganugerahkan hari-hari baru untuk kami jalani, dan yang senantiasa memelihara kami. Ketika Kau persekutukan kami lewat ibadah di sore menjelang malam hari ini, kami datang mengaku kepadamu bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kami, betapa seringnya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang melawan titah-titah-Mu. Apakah itu Kau temukan lewat pikiran kami, perkataan kami, perilaku kami? Ya Tuhan, kami semua mengakui kesalahan-kesalahan kami kepadamu.
Oleh karena itu, ketika dengan penuh ketulusan kami datang mengakui pelanggaran-pelanggaran kami bermohon kepadamu. Kiranya Tuhan mengasihani dan mengampuni kami, dan biarlah kami senantiasa mau hidup berjalan sesuai yang Kau kehendaki. Ini pengakuan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengampuni orang yang datang mengaku dosa kepadamu. Kami bermohon kepadamu, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Pengasih mendengarkan doa kita dan mengampuni kita. Selamanya. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemaknaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa berfirman bagi kami. Terima kasih karena lewat persekutuan ibadah ini kami diperkenankan untuk boleh membaca, mendengarkan, memahami, memaknai kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami, agar kami memahami dan mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 yang diberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal seberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terbukakan siapaku sesungguhnya. Sukacita yang permai
dalam persekutuan kita dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Karena itu jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan. Dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu semua kita bersyukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita semua boleh berada di minggu pertama di bulan Agustus di tahun 2022 ini. Di minggu yang pertama ini kita boleh berjumpa bersama dalam persekutuan ibadah di sore menjelang malam ini. Kita diantar lewat bacaan dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 tadi. Dari bacaan ini mengingatkan kita kepada bagaimana umat Israel yang boleh keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kita semua tahu bahwa luar biasa lamanya, panjangnya masa mereka harus menjadi budak di tanah Mesir, sekitar 430 tahun. Kita boleh baca itu juga dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 menyebutkan itu, 430 tahun. Peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Mesir jadinya merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan umat Israel. Sesudah mereka boleh meninggalkan Mesir,
tidak lagi diperbudak di sana dengan segala kesulitan-kesulitan untuk menyatakan bagaimana mereka sebagai umat yang beribadah dengan segala pembatasan-pembatasan. Maka lewat bacaan Alkitab kita saat ini mengantar kita untuk memahami bagaimana umat Israel akhirnya boleh berada di padang gurun. Dalam hal ini padang gurun Sinai. Orang boleh lihat dalam pasal 9 ayatnya yang pertama. Kita juga tahu bersama bahwa sekitar 40 tahun umat Israel berada di padang gurun. Di antaranya adalah padang gurun Sinai. Dan disinilah di padang gurun Sinai inilah dikisahkan tentang yang oleh LAI memberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Kita baca bersama dalam ayat yang ke-15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Nah, kemah suci adalah tempat umat Israel beribadah. Kemah suci adalah tempat di mana umat Israel juga dapat mempersembahkan korban mereka dalam perjalanan mereka dari Sinai menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kemah suci itu dapat dipindah-pindahkan. Kemah suci merupakan tempat Allah berdiam di tengah-tengah umat Israel di padang gurun. Dan kemah suci itu dibuat atas perintah Tuhan melalui Musa. Kalau kita membaca bagaimana tentang kemah suci dalam bagian-bagian Alkitabnya yang lain, di situ dikatakan bahwa kemah suci itu ternyata terdiri dari beberapa tempat, antara lain ada ruang kudus, ada ruang maha kudus yang dipisahkan oleh tabir. Tidak sembarang orang masuk ke sana. Ketika kemah suci itu berdiam di satu tempat, maka Tuhan Allah ada di sana. Tuhan Allah hadir. Kemuliaan Allah ada di sana. Dan kehadiran Allah ditandai dengan awan yang menutupi kemah suci. Itu yang tadi ayat 15 kita lihat. Jadinya awan adalah merupakan tanda yang begitu kelihatan dari kehadiran Allah dalam kemah suci itu. Saudara-saudaraku, di mana awan tampak, di situ Tuhan hadir. Awan ini telah memimpin umat Israel siang dan malam ketika mereka melarikan diri dari Mesir. Orang boleh lihat di Kisah Keluaran pasal 13. Awan ini juga menyembunyikan mereka dari pandangan orang-orang Mesir yang mendekat. Orang boleh lihat itu di Keluaran pasal 14 ayat 19 dan seterusnya. Dan ketika awan telah nampak di atas kemah suci, Musa masuk ke dalam kemah untuk berbicara dengan Tuhan. Kita bisa lihat juga dalam Keluaran pasal 33. Dan awan yang sama ini yang menentukan bagaimana perjalanan Israel jauh menembus gurun sampai pada Bilangan pasal 10 pembacaan kita hari ini, pasal 9 dan Kisah seterusnya pasal 10. Lalu ayat 15, 16, awan ini menaungi kemah suci dan berbentuk seperti api di malam hari. Ya. Jadi siang kelihatan awan, malam seperti api. Kalau di Bilangan kita lihat.
Ternyata kehadiran Tuhan di tengah bangsanya, yakni umat Israel, di balik lambang awan itu menekankan dua pokok penting. Kalau kita lihat, yang pertama bahwa awan menentukan lamanya orang Israel menetap di suatu tempat tertentu. Kita bisa lihat dalam ayat 19 sampai 20. Ya, dikatakan kadang berhentinya lama, kadang hanya beberapa hari, kadang hanya dari petang atau sore sampai pagi hari. Tetapi ketika umat mulai berjalan, setiap tahap perjalanan itu harus sesuai dengan awan. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan berbicara melalui awan. Dan bagaimana respon umat Israel? Ternyata dikatakan bahwa mereka selalu taat. Taat menuruti petunjuk Tuhan dalam memasang dan membongkar kemah. Mereka berangkat atas titah Tuhan. Ini kata titah Tuhan banyak kali orang temukan di bacaan Alkitab tadi, ya. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan. Mereka selalu menuruti titah Tuhan. Karena itu Israel secara total mendengar, mengikuti kehendak Allah dalam setiap langkah perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari Kisah Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 ini kita belajar bahwa Allah menyatakan kehadirannya kepada orang Israel secara luar biasa. Ya, setiap kali awan itu naik dari atas kemah, orang Israel berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Kita belajar juga bahwa selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah, berapapun lamanya. Ternyata masa di padang gurun merupakan pelajaran terus-menerus tentang kehadiran Allah dan juga tentang pemeliharaannya yang tak putus-putusnya terhadap kebutuhan umatnya. Kalau demikian, apa pesan untuk kita sekarang? Jemaat Tuhan, berjalanlah, teruslah berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan ada, Tuhan bersama kita, Tuhan hadir dimanapun kita pergi dan berada. Ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Tuhan Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Melalui Yesus Kristus tidak ada lagi tirai pemisah antara manusia dengan Allah. Kita boleh beribadah dengan bebas, tanpa ada batas. Kita boleh menghadap Tuhan langsung, tanpa harus dibatasi, tanpa ada perbedaan. Kita boleh beribadah di rumah, kita beribadah di gereja, kita boleh beribadah melalui Zoom, live streaming. Di mana saja kita boleh beribadah, menyatakan bagaimana hubungan langsung kita dengan Dia yang kita sembah, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, bagaimana mungkin kita tidak mendengar titah Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak mendengar perintah Tuhan? Bagaimana mungkin kita
tidak melakukan kehendak-Nya. Itu refleksi untuk kita. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Dan perjalanan perjuangan tak pernah mudah dan penuh warna. Karena itu hanya mereka yang menghidupkan semangat juangnya yang pada akhirnya memenangkan perjuangan itu. Hidup ini adalah perjalanan dalam waktu yang sempit. Karena itu isilah dengan perjuangan-perjuangan yang membanggakan. Anak-anak, siswa, pemuda-pemudi yang sementara studi, studilah dengan baik. Anak-anak muda, pemuda-pemudi, kita semua yang sementara bekerja, yang dipercayakan dengan tanggung jawab khusus, berkaryalah dengan baik. Studi melelahkan, kerja melelahkan, tapi sesungguhnya lelah itulah arti kehidupan yang sebenarnya. Berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Jangan terpengaruh dengan kehidupan orang lain yang berjalan tanpa Tuhan. Jangan terpengaruh dengan mereka yang melakukan hal-hal yang menyimpang, yang melawan titah Tuhan. Fokuslah mencapai tujuan, walau banyak hal menarik dalam perjalanan, tapi jangan sampai melupakan Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, jalanilah kehidupan ini dengan berjalan menurut titah Tuhan. 430 tahun umat Israel, Tuhan tetap pelihara, mereka bebas dari perbudakan. 40 tahun mereka di padang gurun, Tuhan sertai, akhirnya mereka boleh tiba di tanah, di negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jaminan yang diberikan kepada setiap orang yang mau hidup dalam Dia adalah bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan umat-Nya. Tuhan menyertai dan memelihara umat-Nya yang mau berjalan bersama Dia untuk menuju tempat yang dijanjikan kepada setiap orang yang selalu mau mendengar dan melakukan titah Tuhan. Mari kita berjalan bersama Dia. Amin. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan. Sebagai salah satu wujud tanda syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dalam bentuk uang yang akan kita kumpulkan bersama. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita."
kita. Jemaat silakan berdiri. Kita akan doakan persembahan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan, kiranya Tuhan untuk pengelola persembahan ini, Tuhan dapat memberkati mereka agar mereka bisa mengolah dengan yang sebenarnya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami selalu merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari hari ke hari Kau ada bersama kami. Tiada saat di mana Engkau jauh dari kami. Tiada waktu di mana Engkau tak peduli pada kami. Karena itu kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, agar supaya ketika Kau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup, kami mampu memaknai makna hidup ini, mengisi hidup di bumi milik-Mu ini, selaku orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh diperkenankan untuk memahami firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami yang senantiasa mengarahkan jalan hidup kami, jalan mana yang harus kami lalui. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk lagi melanjutkan perjalanan kami, baik kami secara pribadi, di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan berjemaat, ataupun di mana Kau panggil kami ada. Ingat-ingatlah kami terus bahwa kami ini hanyalah alat-Mu yang Kau pakai untuk melayani-Mu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Mampukan kami semua untuk berjalan menurut titah Tuhan. Ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Di dalamnya Ibu Henrita Gerung Tulong Kolom 4. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau kiranya yang boleh menolong, melawat, memulihkan, menyembuhkan ibu yang sakit, juga saudara-saudara kami lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya. Tuhan juga bersama dengan keluarga yang senantiasa memberikan pendampingan bagi yang sakit. Bapa di surga, kami juga mau menyatakan syukur kami bersama saudara-saudara yang berhari ulang tahun. Adik Laurencia Wungo, Alvernio Tamaweol, Pemuda Gloria Wilar, Ibu Diaken Silvia Langitan Kaunang, Ibu Kristi Aror Mangantare, Bapak Diaken Yandri Solung, Bapak Mateus Mangantare, Bapak Pendeta Herbie Moninka, Bapak Pendeta William Wimpi
Pepa, dan yang berhari ulang tahun pernikahan keluarga Pandeirot, Repi. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menambahkan usia setahun bagi yang berhari ulang tahun pribadi. Kiranya di dalam mereka menjalani lagi hidup yang masih Tuhan anugerahkan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati pribadi maupun keluarga mereka. Dan yang berhari ulang tahun perkawinan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini dan nantinya akan senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan memberkati sukacita mereka semua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu ketika kami boleh beribadah bersama. Kiranya Engkau memberkati semua yang sudah memberi diri dalam pelayanan. Kami berdoa bagi koordinator ibadah, penerima tamu, pemain musik, operator LCD dan multimedia, kantoria, pegawai, kostor. Terima kasih Tuhan, karena kami semua boleh diperkenankan untuk melayani-Mu. Terima kasih untuk kesempatan melayani ini. Semua ini adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami semua yang boleh diperkenankan beribadah pada saat ini. Jemaat-Mu punya kerinduan, tapi juga punya pergumulan. Ada harapan-harapan di dalam menjalani hidup ini. Kami membawa semuanya kepadamu, ya Tuhan. Tuhan kiranya mendengarkan doa pribadi-pribadi kami ini. Kami bawa hanya kepada-Mu ya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu untuk Pelsus, BPMJ, semua perangkat pelayanan jemaat. Biarlah sukacita melayani, motivasi melayani sebagai seorang hamba, kesetiaan Tuhan anugerahkan, dan kiranya Tuhan memberkati pribadi dan keluarga semua mereka yang memberi diri dipakai oleh-Mu menjadi kawan sekerja-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah kami, khususnya yang ada di Sulawesi Utara dan di kota Tomohon ini. Hikmat yang daripada-Mu senantiasa dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah melalui mereka masyarakat senantiasa diantar untuk hidup damai dan sejahtera. Untuk usaha-usaha perdamaian di dunia ini, kiranya Tuhan memberkati. Karena itu kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami di Ukraina yang menderita akibat peperangan. Kuatkan iman mereka semua Tuhan. Biarlah hanya dengan pengasihan-Mu mereka boleh hidup damai, aman, dan karena itu peperangan boleh berakhir. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelaksanaan kegiatan Tomohon International Flower Festival tahun 2022
yang akan dilaksanakan besok hari. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan untuk segala persiapan yang sementara dilaksanakan, berkati semuanya agar supaya pelaksanaan Tomohon International Flower Festival besok dapat berlangsung dengan baik, dengan aman dan tertib. Tuhan menyertai semua yang akan mengisi acara pada besok hari. Ya Tuhan Allah kami, ini doa kami, permohonan syukur kami hari ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan melakukan lihatlah sekelilingmu. Sekelilingmu pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menuai dan sudah matang untuk dituai. Jemaat terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk dan silakan bersaat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Disampaikan banyak terima kasih kepada pemimpin ibadah kita, Pendeta Peggy Tamawe Oltewu, perangkat pelayanan yang bertugas, koordinator ibadah Penatua Selvi Pandai Retrepi, pendamping pemimpin ibadah Penatua Susan Lengkei Poluan, penyambut jemaat Pelsus Kolom 3, pembacaan Alkitab Penatua Susan Lengkei Poluan, dan doa persembahan Diaken Randi Londok, pianis Marjuen Suparto, tim kantoria, operator LCD, serta kostor dan pegawai, bahkan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah saat ini, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.